Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena Imam Mahdi bermula dari Iran dan Israel berperang. Isu kemunculan Imam Mahdi selalu menarik perhatian, terutama dalam konteks ketegangan geopolitik Timur Tengah. Banyak narasi akhir zaman, baik dalam tradisi Islam Sunni maupun Syiah, yang menyebut bahwa Imam Mahdi akan muncul di tengah kekacauan global, peperangan, krisis keadilan. Salah satu spekulasi yang terus mengemuka adalah apakah perang antara Iran dan Israel bisa menjadi pemicu munculnya Imam Mahdi? Mari kita bahas secara mendalam dari sisi sejarah, teologi, dan realitas politik kontemporer. 1. Siapa Imam Mahdi dalam tradisi Islam? Imam Mahdi menurut sebagian besar umat Islam adalah sosok penyelamat yang akan muncul di akhir zaman untuk menegakkan keadilan dan menghancurkan kezaliman. Kata Mahdi berasal dari bahasa Arab yang berarti diberi petunjuk. Dalam tradisi Sunni, Mahdi adalah seorang keturunan Nabi Muhammad SAW dari garis Fatimah dan Hasan yang akan muncul menjelang kiamat dan memimpin umat Islam melawan kezaliman. Dalam tradisi Syiah, khususnya Syiah Imamiyah di Iran, Mahdi adalah imam ke-12, Muhammad al-Mahdi, yang mereka yakin telah gaib sejak abad ke-9 dan akan kembali di akhir zaman sebagai imam yang ditunggu-tunggu. Perbedaan pandangan ini membuat posisi Iran menjadi unik, karena mereka secara teologis lebih instan menantikan kemunculan Mahdi sebagai bentuk kemenangan teologis dan politis. 2. Iran dan narasi Mahdawiyah. Iran bukan hanya negara dengan sistem pemerintahan Syiah, tapi juga satu-satunya negara di dunia yang mengintegrasikan teologi Mahdi ke dalam ideologi negaranya. Pemimpin tertinggi Iran, Wilayat al-Faqih, secara teoretis hanya menjadi wakil sementara sampai kemunculan Imam Mahdi. Banyak elit politik dan militer di Iran meyakini bahwa situasi global saat ini menuju kepada era kemunculan Mahdi. Contohnya, Iran kerap menyebut bahwa akhir dominasi kekuatan Zionis dan Amerika adalah bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Retorika terhadap Israel yang sering dikaitkan bukan hanya dengan pembebasan Palestina, tapi juga dengan pembersihan kezaliman menjelang kedatangan Mahdi. 3. Israel katalis konflik eskatologis. Israel dalam narasi eskatologis banyak disebut sebagai simbol kekuatan zalim atau musuh akhir zaman. Dalam kepercayaan Syiah ada narasi bahwa sebelum Mahdi muncul akan terjadi perang besar antara kekuatan kebenaran dan pasukan kezaliman. Dalam kepercayaan Sunni akan terjadi perang besar yang disebut Malhamah Kubro, atau orang-orang sering menyebutnya Armageddon. Tuh. Kita
sering lihat filmnya ya, Armageddon, perang besar. Kalau dalam bahasa Arabnya Malhamah Kubro, menjelang kedatangan Mahdi dan Nabi Isa. Israel sering dilihat sebagai kekuatan sentral dalam konflik Timur Tengah yang berpotensi menyulut konflik global. Hubungan Israel dengan AS, dominasi teknologi dan militer, serta konflik berkepanjangan dengan Palestina membuat Israel dianggap sebagai simbol ketidakadilan oleh banyak pihak di dunia dan di dunia Islam khususnya. 4. Apakah perang Iran-Israel akan memicu munculnya Mahdi? Ini adalah pertanyaan besar yang tak bisa dijawab secara pasti, tetapi mari kita urai skenario logisnya. Kemungkinan skenario Iran menyerang Israel atau sebaliknya. Ketegangan antara keduanya terus meningkat, apalagi setelah program nuklir Iran berkembang dan serangan drone serta rudal menjadi lebih canggih. Perang regional berubah jadi konflik global. AS, Rusia, dan Cina bisa ikut terlibat langsung atau tidak langsung. Kekacauan global, harga minyak melambung, kekacauan ekonomi, migrasi massal, krisis moral. Kebutuhan akan pemimpin penyelamat. Di tengah kekacauan, narasi Imam Mahdi akan semakin kuat di kalangan umat muslim yang mencari keadilan dan harapan baru. Dari sini, banyak yang menyimpulkan bahwa perang besar, khususnya yang melibatkan Iran dan Israel, bisa menjadi semacam pemicu spiritual dan geopolitik yang mendorong umat untuk menantikan atau bahkan mengklaim munculnya Mahdi. 5. Pandangan ulama dan ahli akhir zaman. Beberapa ulama dan pemikir muslim memberikan pandangan yang menarik tentang kaitan perang dan munculnya Mahdi. Syekh Imam Hussein menyebut Israel sebagai pusat kekuatan Dajjal dan memperkirakan perang besar sebagai bagian dari skenario akhir zaman. Ayatullah Khamenei dalam berbagai pernyataannya menyiratkan bahwa perjuangan melawan kekuatan Zionis adalah bagian dari jalan menuju keadilan global. Muhammad Isa Daud dalam bukunya Dajjal akan muncul dari segitiga Bermuda, ia menyebut bahwa kemunculan Mahdi tidak akan lepas dari krisis besar dan fitnah global. Namun banyak juga ulama moderat yang mengingatkan agar tidak terjebak dalam spekulasi atau fanatisme, karena hanya Allah yang tahu kapan waktu pasti semua itu terjadi. 6. Realitas dan bahaya fanatisme eskatologis. Satu hal penting untuk dicatat adalah bahaya overeskalasi narasi Mahdi secara politis. Di masa lalu pernah ada gerakan Mahdi palsu yang berujung perang dan kehancuran. Misalnya Mahdi Sudan atau Mahdi di Mekah tahun 1979. Jika narasi Mahdi terlalu dikaitkan dengan politik, maka bisa digunakan oleh pihak tertentu untuk melegitimasi kekerasan atau kekuasaan. Di sisi lain, harapan akan keadilan melalui Mahdi juga membuat sebagian umat terjebak dalam mentalitas menunggu dan pasif terhadap
perubahan sosial saat ini. 7. Kesimpulan. Apakah sudah dekat? Perang antara Iran dan Israel memang berpotensi memicu eskalasi besar di Timur Tengah. Bahkan bisa merembet ke skala global. Dalam sudut pandang sebagian umat Islam, perang semacam ini mungkin dilihat sebagai bagian dari narasi akhir zaman yang memperkuat keyakinan akan kedatangan Imam Mahdi. Namun demikian, sebagian manusia kita tetap harus bersikap bijak, proporsional, dan kritis. Mempersiapkan diri secara spiritual, sosial, dan intelektual jauh lebih penting daripada sekadar berspekulasi tentang kapan dan dari mana Imam Mahdi akan muncul. Karena pada akhirnya tugas kita bukan menebak masa depan, tetapi memperbaiki hari ini. Penutup, apakah kamu percaya bahwa Imam Mahdi akan muncul dalam waktu dekat? Ataukah kamu melihat perang Iran dan Israel hanya sebagai konflik geopolitik biasa? Apapun pendapatmu, satu hal yang pasti, dunia sedang berubah cepat. Dan kita semua butuh cahaya, baik secara iman, ilmu maupun akhlak. Karena bisa jadi perang bukan hanya soal senjata, tapi juga soal makna dan harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.